Menurut keyakinan kafir Kristen pemuja Yesus, setelah mati di salib, Yesus turun ke dunia orang mati dan membebaskan orang-orang benar mati dari zaman Adam sampai dengan zaman sebelum kedatangan Yesus. Orang-orang benar ini tidak dapat langsung masuk ke sorga karena Yesus belum membuka pintu surga dengan penderitaan, wafat dan bangkit dan kenaikannya ke sorga. Mengapa orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah tidak dapat langsung masuk ke dalam sorga, namun harus menanti di tempat penantian sebelum mati dan bangkitnya Yesus? Menurut mereka, hal tersebut dapat terjadi karena konsekuensi dosa asal, yang menyebabkan manusia tidak dapat melihat Allah muka dengan muka di dalam kerajaan sorga. Hubungan ini terjembatani dengan matinya Yesus di kayu salib. Dengan demikian, setelah kematian Yesus di kayu salib, maka orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dapat masuk ke dalam sorga, karena Kristuslah yang membuka pintu sorga bagi mereka. Istilah Sheol atau dunia orang mati, agaknya tidak jauh berbeda dengan alam barzah yang dikenal dalam agama Islam. Sama-sama sebuah tempat penantian bagi orang yang telah mati yang di dalamnya roh manusia menerima balasan. Kaum kafir Kristen pemuja Yesus meyakini bahwa setelah Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, roh Yesus pergi atau turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan orang-orang benar yang berada dalam tempat penantian. Walaupun keyakinan tersebut masuk dalam kredo atau pengakuan iman rasuli dan digunakan sebagai bagian dari ibadah, kebenaran turunnya Yesus ke tempat penantian orang mati patut dipertanyakan. Beruntung, dari sekian banyak kafir Kristen pemuja Yesus, masih ada di antara mereka yang masih jujur dalam menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Dari merekalah saya memperoleh informasi bahwa turunnya Yesus ke tempat penantian merupakan warisan mitos turunnya dewa ke tempat penantian. Dalam versi-versi yang lebih tua, kata Inggris hell digunakan secara menyesatkan untuk menerjemahkan kata Ibrani Sheol atau kata Aram Gehenna atau kata Yunani Hades. Biasanya, kata ini dipahami sebagai tempat siksaan kekal, terutama dengan api, bagi orang-orang fasik yang tak dapat ditebus. Membingungkan, bahwa kata ini sering pula menunjukkan tempat peristirahatan atau penantian orang-orang yang telah mati, dan bukan tempat azab kesengsaraan. Itulah makna Hades alam maut dalam Wahyu pasal 20 ayat 13, dan juga pada anak kalimat dalam pengakuan iman gereja, yang menyatakan bahwa setelah disalibkan, Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Kepercayaan ini didasarkan pada 1 Petrus pasal 3 ayat 19, yang merupakan warisan mitos penebusan dengan turunnya dewa ke dunia bawah, Orpheus dan Eurydice, Persephone, dan sebagainya, yang diterima oleh umat Kristen. Dalam konteks perjanjian baru hal ini merupakan pernyataan iman bahwa misi Kristus adalah universal, bahkan diperluas bagi mereka yang telah mati sebelum dilahirkan. Sumber screenshot ini saya dapatkan dari situs Kristen yang dapat Anda telusuri di link yang ada di deskripsi.